dan itu dia dari suara dari Matilda ya di band. Ini masih menjadi priority juga bagi Team Spirit. Kok bisa ya kemarin Team Spirit main empat game. dilepas mulu. Keajaiban dunia itu. Beda tim, beda band memang. Iya, benar. Ya mungkin kayak Vulcan harusnya setting sih lebih tepatnya. Iya. Teman-teman dari tim Kamus. Karena berkorban referensi banget tuh. Referensi. Kamus, ayo pulang. Karena dia Matilda. Oh iya. Matilda. Ya tapi ya dengan band Eve lagi-lagi ini kayak sinyal gitu kalau misalkan Vulcan masih mau sushi. Kalau mereka menyadari gitu loh, kalau misalkan sebenarnya mereka tadi nggak ada masalah gitu loh dengan draft. Mereka masalah eksekusi sama yang mungkin kita bertiga berbincangkan. Jadi balik lagi sih dengan plan apa nih mereka tapi bakal menutup salah tersebut. Jadi satu fun fact juga ya untuk Vulcan sendiri, mereka masih memegang average dari game terlama di R6 di waktu 16 menit, masih belum bergeser. Belum begitu. Dia aja kan 17 menit kan? Iya. 12 bahkan. 19. Ya, 19 Oh masuk. ini rata-rata ya? Rata-rata. Nah, kalau game terlama kemarin udah cukup lama ya itu Benar, 24 menit. Tapi kan rata-rata dari tim Spirit aja ya cuma satu game kan 24 menit. Iya. Sisanya kayak 12 menit, Game cepet. 14 menit, game cepet semua. Tapi kalau misalnya kita bicara bagaimana dua tim ini sekarang observ gitu, tipikalnya mereka ini kan mainin konsep yang menentukan untuk timnya, gitu comfortnya mereka nih. Jadi ya muncul lah kayak Joy, Midway, yang sekarang udah di respect sama tim spiritnya sendiri karena mereka bisa. Iya, betul. Iya bermain di band. Berarti sekarang udah cukup freestyle mungkin di era Goldplay masih yang pilihan juga. Zusin diambil karena mereka bilang juga kalau emang salah satu counter ataupun laning opponent dari Zusin ya karena punya range. Tapi kayaknya Aurora juga not bad untuk lawan Zusin. Mungkin mereka bakal pick Aurora sini lagi. Hellstorm Blaze-nya nyampe kok ke belakang ke Zusin. Karena emang pada dasarnya kalau kita lihat dari bagaimana posisi tersebut, ini emang masih kayak bisa. Choice di sini. Ini tadi udah kita bahas di game pertama. Tujuannya adalah udah pasti ngerepotin Zusin ya. Dari one shot tersebut di band. Dan kayaknya Team Spirit sadar gitu kalau misalkan mereka ambil Hayabusa nanti udah pasti di band juga. Iya. Dan memang impactnya nanti kan lebih enak ya, apalagi Hilda terus yang akan jadi bagian kedua dari tim Spirit yang bisa aja malahan bisa bisa sekarang. Kalau adanya Hilda yang dipegang tim Spirit bisa jadi nggak dikit Oba lagi, bisa aja berpindah ke arah Romer. Mereka udah explainer. Bener sih kalau misalnya mereka bawa Fovius dan udah nge-show Hildanya mungkin masih ada possibility buat deflex ya. Tapi menurutku ya kalau udah di posisi kayak gini apalagi dah Hayabusa, aku ngerasa kayaknya mungkin romernya udah jangan belerik lagi, harus romer yang aktif ya. Harus romer yang mungkin bisa menciptakan inisiasi, harus romer yang mungkin bisa menangkap dua hero depan ini juga mungkin Tigreal bisa dijawabkan, Minotaur juga menurutku not bad untuk di late game. Iya lagi. Minotaur aku suka banget karena Team Spirit juga ada referensi banyak banget untuk bawa Minotaur. Karena iya kebetulan Sawo ini adalah tipikal romer yang suka banget untuk bawain sepatu romer favor. Aurora dulu ya, Aurora dulu. Karena dua hero depannya sudah kelihatan kan, Obvious dan juga Hylos. Kemungkinan besar kalau misalkan Alpha masih mau di pick lagi sama tetap dari Vulcan, ini bakal memudahkan untuk Aurora gitu loh untuk menangkap lagi-lagi 2-3 pemain gitu Pak. Selain Alpha, ada berapa opsi lagi? Karena kan ini head-to-headnya lawan Assassin kan. Masalahnya Nolan udah kayak dilupakan Ya, udah tenggelam ya. ya, karena emang hero-hero depan kayak gini kan agak sedikit bikin repot ya buat Nolan ya. Iya. Habis dapat skin bagus padahal. Nggak Si salah. ngaruh tuh. Ngaruh tau. Ngaruh. Gue pakai 11 pakai main Nolan kayak udah kayak kain. Banyak KB. Banyak KB. Yang ngasih Ben. Tapi cuma geleng-geleng nih jujur aja nih. Iya. Tapi cuma Kalau geleng-geleng. kameranya on cam nih gak lagi jalan-jalan lagi. Ya, saya sebagai romer ikhlas ya. Romernya mau ngapain lagi ya kalau romer kalau jadulnya begini ya. Oke, Dulu ya. Bane. Ya untuk mendinai objektif ya. Karena Bane kuat banget dan itu dia Belerik, tapi jujur aku bukan yang merekomendasikan Belerik ya ketika ada Hayabusa karena gak bakal connecting bisa lagi. Ya negatif sinergi sih. Tapi sebenarnya ada juga sih ya mungkin kalau lu bisa intinya terus ada kayak hero kill yang masuk tapi mungkin itu timenya susah juga sih buat execute. Iya. Tunggu timing Agak repot ya karena Belerik sekarang kan revitalize kan. Jarang flicker kayak gini. benar ya. Kayak gue nih. Ya,
Kalau di gadget biasanya. Kalau gua rasa mungkin dengan hadirnya Beleric ya, kenapa akan jadi prioritas pin bagi teman-teman Falcon, mereka nggak mau sampai dari Hiko yang nanti bisa untuk menjadi TP juga bersama sosok Beleric nih, kombinasinya. Lihat bagaimana gameplay tadi game pertamanya Hiko main. Hero-hero yang aktifnya juga di ban sih kebetulan dekat kaca ya. Jadi otomatis untuk pilihan dari Sao makin lebih tipis lagi. Mungkin gold lane dulu yang bakal di play Granger, Beatrix, opsionalnya. Granger juga aku suka di sini karena ada Povius dan juga Hylos. Skypierce akan menjadi item yang sangat-sangat mumpuni banget untuk bisa mengembangkan hero di depan ini. Atau kalau mau Beatrix jangan lupa di Berhati Sword karena sekarang Beatrix bermain dengan attack speed ya. Ada si Halberd juga sebagai salah satu item yang bersinergi sekali dengan adanya Malefic Gun. Yeah. Dan Jauhead, main pick off ternyata dari teman-teman Team Spirit. Ini mah bukan hero aktif semua. Terus apa dong? Hero rusuh ini. Hero beraktif. Oh, beraktif. Hiperaktif. Hiperaktif. Iya benar sih. Iya. Ya jadi kemungkinan besar kayak bakal mau main Beatrix deh karena Jauhead off-nya kuat banget mungkin. Iya. Ya, Beatrix Jauhead, ada juga mungkin bisa dengan Kari. Kalau ngeliat bagaimana dia bisa Kari dengan true damage-nya, betul true damage. Tuh kalau ini Famos mungkin iya kan. Iya. Nets main kali banget soalnya. Betul ya. Terakhir berarti dari tim Falcon. Mereka juga masih belum punya gold laner. Jadi Granger. Granger dan satu jungler yang masih open ada Alpha tapi Alpha akan ditempel sama Hilda. Dan sangat repot sepertinya. Bane juga ditutup sekarang. Apa yang boleh dibawakan untuk Dex? Masih Alpha ternyata. Dipaksa suruh main Alpha. Terpaksa. Ya lagi-lagi 3 hero yang tentunya masih bisa ditutup ya dengan adanya Vigilation. Di Aurora sangat-sangat mumpuni di sini. Ya, berarti mungkin nanti kita melihat tugasnya sosok dari Povius dan juga Hylos-nya yang akan memberikan jalur supaya nanti ada throttle yang bisa diamankan lagi dengan Alpha. Karena kita tahu lah bagaimana sosok Assassin akan nunggu dulu, dia nggak akan open. Ini tugas dari Hilda dan tugas dari Jauhead-nya yang nanti bisa untuk screening di area objektif. Terkenalin banget sih sama Hilda ya untuk Alpha karena Alpha juga cukup kuat untuk handle objektifnya. Iya, Beatrix Jauhead. Karena Hagyop sih yang bagus soalnya. Iya. Jadi berarti yang akan membawa mereka dalam game yang kedua dari segi traktir sudah selesai. Dan waktunya untuk kita menyaksikan apakah Team Spirit mampu mengalahkan match point mereka di game yang kedua atau kita akan dibawa ke dalam sama-sama. Jadi langsung aja untuk Paracasters, Ranger Lepas dan juga Leap Coach. Terima kasih banyak untuk para panelis kita. Aku saat ini, ya betul sekali. Draft Team Spirit ini agak lebih besar. Iya. Agak lebih kuat, Proto. Mungkin kelihatan sebenarnya Ji, kayak dari Gold Lane yang full hero-nya kan terbatas gitu. Oke, langsung bisa bersedih. Wah, Team Spirit ya. Yang kalah sedih sih memang pasti Ji. Dan melihat dari Falcon juga responnya cukup baik nih, kembali menggunakan Alpha. Apakah ini bisa menjadi jawaban juga? Karena tadi sempat dibilang sama Ari. Alpha ini bakal ketempel sama Hilda sebenarnya, tapi dengan Jauhead loh. Jangan lupakan Jauhead yang punya damage di early ya. Mampu ke Falcon sekarang bisa pegang kendali, pegang temponya atau malah match point masuk untuk Team Spirit. Let's go. Mari kita menyaksikan menunjukkan nail down dan lanjut pergerakan kali ini dia cukup lebih enak dan nikmat. Dia betapa cepat dalam merasakan menangkap pembak dan kali ini bahkan untuk menunjukkan Gohan sekalipun dia menunjukkan pertama sama Benny. Dan bahkan buat secara profesional Team Spirit yang menguasai menunjukkan seorang PS7 dan berhasil selamat trigger terhadap trigger yang memiliki sosok dari seorang Sushi. Kali ini gak berhasil. Tapi ya itu bagus banget sih ngelihat dari auroranya Sunset Lover yang kena freeze habis-habisan tak bisa maju. Jadi dia langsung datang juga kasih dari emblem. Ya kita tahu Justin dengan Brasmat dan juga basic emblem ini sustain banget sih untuk awalnya, untuk landingnya bakal enak banget. Dan Dax tahu nih retribution tadi ke trigger, coba paksa. Gak boleh terlalu memaksa di masalah dari itu dia masih bersama Perform. Sudah terdeteksi pergerakan para pasukan dari tim Spirit, tapi Dax masih lanjut. Sebenarnya ngelewatin sungai dari pit atau pitlock di sini itu udah hal yang salah. Mungkin dengan informasi tadi nggak ada flicker di one shotnya level 4 one shot. Bukan masalah dengan flicker tadi di depan sana para pasukan dari tim Falcon. Mereka apa dan keep fokus di damage early. Saat lawan masuk lebih dalam, terlalu membahayakan dirinya, memilih untuk mundur dan flicker disiplin yang diberikan oleh para pasukan dari tim Falcon Esport kali ini mau tidak untuk mereka. Dia tumpang malas. Diambil lagi tadi Ji. Jungle subscribe-nya diambil lagi. One shot dia lebih unggul dari segi level sekarang.
Bahkan dengan dia assassin loh, Ji. Dia Hayabusa. Yang dimana kita tahu Alpha untuk invade jungle untuk setup ke arah turtle nantinya akan lebih enak. Harusnya levelnya juga akan lebih unggul. Mungkin ya nggak ada perbedaan jauh lah karena memang masih di tahap pertama juga. Tapi gue ngeliat dari XP dan romernya ini loh, Sao dan juga Kid Bomba. Ini dua romer yang benar-benar kuat banget dan coba untuk ganggu mungkin turtle yang bisa secara cepat. Secara cepat menerapkan tim Spirit. Nampaknya mereka coba untuk merelakan terlebih dahulu. Dan Spirit merelakan Falcon berhasil mendapatkan tato. Tapi Falcon kali ini mereka nggak boleh engage. Lihat, jungle-nya digrogotin. Memang dari tato mendapatkan seluruh gold tambahan. Tapi Benny dengan respon yang sangat tepat dan membuat one shot. Satu momen kill dengan sampai bisa dapatkan Hatta. Tertarik seorang Hatta di depan sana bisa mendapatkan one shot. Dengan satu kali tembakan dan kalau one shot meledak kerugian akan melimpah dan tidak jadi utuh. Tapi jujur Ji, ini untuk one shot ya, untuk individual maksudnya lebih untung jauh daripada gas. Memang turtle didapetin, tapi tadi jungle bawahnya tersisa orange buff aja. Berarti dari setelah orange buff udah gak ada lagi nih tujuan dari Dark selain coba untuk rotasi. Apalagi di bagian atas masih aman semua jungle-nya, hanya terambil satu rusak aja tadi. Itu membuat keuntungan berganda untuk one shot. Bahkan kalau dari gold, ya mungkin secara keseluruhan memang masih dipegang sama Dead Spirit gak jauh dan dia. Sambil tiba kembali ke Sao, ini dia harus sadar alfanya terlalu sakit kalau bisa ada tahan body di depan sana. Dia nggak boleh sembarangan, dia harus untuk dia milih dalam satu momen kill. Terus rela mati untuk clear ini. Gue ngeliat malah ini kayak sedikit kebalik ciri-cirinya. Karena ya mid, romer dan juga XP defense seperti Sao lagi dan lagi. Dia nge-bait tadi soft skill yang keluar. Dia nahan badannya, ejector ada shield juga, gak tumbang, dan itu jadi untuk terus menerus nih untuk tim Spirit yang seperti ini. Dan tumbangnya itu sih yang buat Hiko untuk bertahan belakang. Nanti dari Benny, dari maksimalkan Alpha yang all-falling motor masuk dari tim Spirit pemain harus paksa defense. Spray down, jangan melihat dari satu Clover. Mereka hancur kedatangan Dexter saat berhasil satu berliner. One shot trainer yang diberikan oleh seorang Hiko. Ini bagus banget sih dapetin poin killnya juga dan lagi Dax yang tumbang. Sementara ya mereka harus coba untuk fokus ganking juga, gak bisa dilepas kayak tadi. Lagi-lagi one shot cepet banget pergerakannya. Purple buff-nya diambil. Ini masalahnya dapat dua tumbang, purple buff kita banget dan level tinggal jauh depan offset terus akan kurang banget untuk kali ini. Untuk kontes para pasukan dari tim Falcon Esports ini bisa menjadi jawaban dari tim Spirit. Kalau mereka lepaskan kartunya, ini mereka membuat kesempatan setelah terlalu banyak keunggulan dari one shot. Tetap sih, gue rasa dilepas masih tetap oke. Selama dia bisa dapetin pertukarannya mungkin ke arah bawah. Nanti juga dihabisin. Setelah habis turtle gak ada tujuan dari Dax. Dan kita lihat di sini Benny harus bisa mendapatkan satu poin kill atas seorang Hiko. Di fokus seorang one shot di on point masih menahan dari seorang Benny. Pergerakan di arah bottom lane dengan body block yang sangat baik. Untuk 2 hari belakangan ini aku melihat body block ini sebenarnya bagus. Mereka pada instingnya. Dan beberapa tim juga lihat dan terkadang mereka lepaskan gold atau midlane yang tumbang dibandingkan romernya itu kan agak cukup problem. Karena gak expect aja sih untuk tahan gitu kan dan coba dipaksa seperti yang tertarik. Masih ada beda. Ini bukan masalah. Masalah kali ini dia berdasarkan match dan bisa diberikan di Inggris diberikan oleh pasukan dari tim Spirit. Menandakan tidak mau perangnya mereka. Tapi dalam top lane, Falcon Esports mereka coba untuk mendorong dengan adanya sosok Melvin yang sepantasnya dia ada di dalam team fight, bukan di dalam laning. Renner apati, Falcon Esports tidak mau beri-defend. Dan Sao di depan sana udah sekarang mau. Terus dari Renner terlalu sakit, bisa menembus dari Kinex. Walaupun bisa dari Kinex besar terakhir, atau bisa. Tapi gue suka sih solusi Falcon juga yang dimana dia agak susah kan dari tadi. Dia coba untuk paksa kontes. Marco kembali diambil lagi di retribution ya, one shot. Ini kayaknya memang udah direlakan juga karena pressure dari Falcon tuh fokus ke arah bottom lane. Mereka nggak lepasin bottom lane-nya. Mereka nggak lepasin bottom lane-nya. Mereka fokus gitu ke arah seorang Hiko. Pertukaran kali ini masih oke terjadi. Tapi lihat di depan sana, Royal Rumble yang harusnya ada di dalam team fight itu pertanyaan aku di kapan Royal Rumble ini ada di dalam team fight. Kalau Royal Rumble stay di dalam team fight dengan tackle yang 3 atau mungkin loten pertama, possibility Falcon menang ini besar sekali untuk team fight ini. Memang sih, tapi kalau nggak dijaga juga Hayabusanya, menurut gue Grogos ya? minus juga. Takutnya nanti tim fightnya menang, korban 1 atau 2 lah. Tapi atasnya hancur, Hayabusanya jadi item, 2 item, 3 item, nanti bakal lebih bebas.
reputasinya. Ivo menang Hayabusa sekarang dan Doom Turtle kembali di kontes. Si kontes tidak akan beda kali ini para pasukan Team Spirit instant damage yang diberikan oleh Red Crimson dengan poin perbandingan level 1 untuk para pasukan Team Spirit memasarkan dengan South Spray down tembak peringatan dan setelah Hiko dia nggak peduli dengan adanya revitalize sekalipun dia tetap untuk memasarkan ke depan Renar apakah diganti kali ini itu dia Renapati from Hiko berhasil dengan satu momen kill berhasil menumpahkan satu momen kill yang sangat mahal Renapati from Hiko. Tapi sayangnya one shot juga menjadi korban tadi ngebeli waktu di bagian depan dan bisa dibilang ini adalah kerugian yang diterima oleh Team Spirit. Leadnya hampir terbongkar, goldnya pun mulai tertarik. Memang tadi Turtle didapatkan juga oleh Team Spirit. Sayangnya dengan tim fight yang dimana Team Spirit lebih unggul itu bikin mereka akhirnya goldnya kalah. Akhirnya Falcon juga 1000 gold. Emang gak banyak sih katanya masuk di menit ke-7 juga. Tapi dengan tempo seperti ini tadi jauhkan dan juga Hilda lama-kelamaan itu akan semakin susah nih untuk melakukan journey out dengan modal berdua doang. Oke. Tapi kita lihat di sana dari Team Spirit mereka menjadi salah satu orang yang kaya banget ya di lane ini walaupun kalah ya walaupun kalah jelas ini membuat Team Spirit dua individualis mereka jungle dan juga goldennya dua main core-nya yang benar-benar unggul nih Selalu. Tapi kalau misalkan kita garis besarkan sebenarnya one shot dari mulai M6 ini lebih sering tajam sih daripada Hiko. Cuman bedanya nggak bakal terlalu jauh juga. Terus pada Hiko. Kalau di depan sana, figur disiplin dia tidak mau terlalu terburu-buru dengan flagrant itu lagi. Sekarang para pasukan Team Spirit melakukan speed control BX Saber. Udah terus yang gagal didapatkan terhadap Farco Buff tapi tidak pakai PNI sound point. Hampir saja mendapatkan salah satu over. Pergerakan dari Team Spirit mereka terganggu di arah Lin karena para pasukan dari Team Falcon walaupun tercuri satu. Iya, dengan Hiko yang dipukul mundur tidak ada deliver damage yang masuk sama sekali. Tetap nggak ini selama nggak dapat objektif juga ya maksud gua. Tidak ada pertukaran. Nggak ada pertukaran sama sekali. Apalagi tadi Hiko-nya nggak kebait dari spellnya. Kita lihat Hiko di game pertama ketika kena glorious fight dia langsung flicker. Dia nggak mau buang waktu. Tapi sekarang nggak, dia lebih tenang. Apalagi tadi posisinya juga lebih aman kan. Under inner turret nggak mungkin nih. Ada follow up juga. Dan lihat di Jepang Saul. Oke, Saul di depan sana berhasil melakukan satu kemudian Red Benny mendapatkan pertukaran yang sangat mahal walaupun keterangan dari Saul sekalipun di bawah mana situation antara Shot dan Royal Mill berhasil mendapatkan poin ke sosok Royal Mill 3 berbanding 1 Saul sekalipun is totally worth it untuk Team Spirit. Sangat worth it. Apalagi dengan Lord sekarang yang langsung di setup. Terlihat ada Dax juga yang memantau. Tapi langsung dicari di bomba mata dari Team Spirit. Kepoba responsif berjuang seorang Destiny pukul mundur ke belakang memastikan Lord yang pertama kali di tangan mereka sama ada kontes sama sekali. Gaspri Lord untuk Team Spirit kali ini momentum kembali ditarik dengan tumbangnya Benny. Pertama kalinya Benny tumbang juga di game kali ini membuka langsung potensi winning condition dari Team Spirit yang sangat-sangat menyala sekarang. Ini lumayan dekat sih harus dipahami. Kok bisa dibalikin seperti ini kondisinya? Karena mereka tidak harus melepaskan kondisi tersebut. Early game mereka, tapi setidaknya Benny yang terperangkap tadi dengan adanya flicker dari keluarga sekalipun. Jadi itu sangat worth it banget dari Saul. Dan sekarang kondisinya, Ghost Family mencoba untuk sedikit memperlambat pergerakan dari Spirit. Satu Shadow nyangkut, tapi Shadow Kill tidak berhasil masih mundur ke belakang dengan satu Royal Wicked terpancing. Dapatkan satu momen itu, tapi Hiko kembali lagi. Ketika main Shadow Royal seperti ini, dia akan mainkan Janet atau enggak, pasti Rennernya. Rennernya akan dia mainkan. Tapi ini kejadiannya mirip lagi di Heal dengan Revitalize bahkan. Ini biar nggak pulang dari sunset overnya ready lagi untuk team fight. Kejadian mirip di game pertama Ji, yang dimana Lordnya bisa diposisikan dengan sangat-sangat baik. Maksimal ya. Mereka paksa defense mid, yang akhirnya midnya jebol dengan sendirinya juga. Oke, ketika kita jebol dengan sendirinya, ini cuma satu-satunya permainan dari tim Falcon Esports tadi dengan Beatrice. Tapi sekarang mereka nggak punya high sama sekali. Ini kasusnya akan berbeda. Maka lebih mudah untuk terlepaskan dari tim Spirit bisa menyelesaikan game ini. Mungkin bait dari pasif restartnya dulu kali ya. Habis itu keluar ke 2 biar nanti lebih safety lagi untuk gameplaynya. Samu, terakhir ready sih. Tapi ini jadi masalah. Di depan sana Penny dengan satu Shadow Kill! Menyangkut ke arah Penny, BX7 tidak berbagi menjadi 2. Melepaskan Penny seperti dengan player ke arah belakang. Malah menjadi malah tenaga untuk melepaskan tim Falcon Esports. Pas banget tadi momentumnya juga. Chris Carter dipaksa. Langsung ke Pet, mungkin X akan normal di depan sana. Lipo memang tumbang tapi dengan satu X. Oh no! Dan seorang killnya. Wah, poin kill straight down, dengan peringatan dari Saul. Shadow Kill. Retribution-nya tidak ada kali ini. Hit X cuma satu-satunya buat tambahin. Itu bang sih. The best thing yang bisa dilakukan adalah main time doang, udah that's it.
Karena bila diarahnya di pressure-nya nggak lepas, Deep Spirit mereka nggak mau ngelepasin mid lane-nya. Dia mau coba dapetin restart lagi mungkin bahkan dengan Rainernya masih gagal dan dibikin tumbang selama-lamanya Ji. Dan langsung di-kill. Ya nggak usah di-kill, ditungguin lama supaya nanti buying time sama Lord selanjutnya. Jadi detikannya itu. Dan kalau tadi Kid X masih coba untuk kabur sekalipun, itu malah merugikan untuk dia sih. Makanya tadi dia juga udah mau terobos turret sih. Dia juga sadar ini nggak bisa nih, dia nggak boleh lama-lama kan nggak ada badan lagi. Divine Glaive, Sunset Clover, damage magical yang dari tadi mungkin kalau dibilang sangat-sangat eksplosif nggak juga sih. Dari tadi memang lebih ke arah utility aja, tapi dengan Divine Glaive sekarang ini perlu diperhatikan nih. Magical damage dari Auroranya, Glowing One, Wishing Lantern, dua item kombinasi yang mematikan untuk frontline. Ini bisa banget nih makanin seperti ini, mungkin Hylos-nya, Kid X, ataupun kayak Professional Jungle. Ini target yang sempurna, bahkan dengan Hayabusa juga yang sudah jadi endless battle. Bisa pegang Lord dan penetrasinya cukup, namun kontes masih coba untuk dilakukan oleh teman-teman Alpha. Partai masih coba dilakukan, tapi harusnya ini permainan dari tim Spirit adalah Kid mau mencoba untuk membuka boost dimanapun dari Das berada. Sekalipun Das memasuk Spirit of Alpha, itu ya keuntungan dari tim Spirit juga. Tapi kalau misalnya dari tadi, dari bukan Kid Boma yang mau yang untuk diterabus, itu lebih banget untuk Spirit. Mereka tuh jujur ya, nggak semua orang terhadap boost kecuali Kid Boma berapa. Makanya, itu bisa bilang Kid Boma ini jadi mata dari tim Spirit. Kalau semua ada Diko, berani banget di sana. Diko, bersama Flip for defensif, dan nampaknya berpasang dari tim Spirit memasuk dapat satu momen kill, Divine dan Jero kill dan terbagi menjadi 4. Untungnya terbagi, berbeda dan bahkan satu dari seorang one super Smoky. Royal Mel berhasil masuk ke dalam dan berhasil melakukan trigger kali ini. Karena Royal Mel untuk kesekian kalinya, kayaknya mereka udah mulai sadar Royal Mel emang yang paling penting. Jadi trigger satu pasifnya aja berhasil dapatkan poin ke atas Royal Mel. Gak butuh untuk dihantam, dipancing aja. Dan forward lagi-lagi Lordnya free. Dengan kondisi spell yang sudah di X7 tidak punya Ikan, Royal tidak punya Avengers. Kid X pun nggak punya Revitalize, kayaknya harus sudah ada bantuan deh. Flanking dari PX7 ini bisa jadi solusi juga. Kalau kita berkaca juga dengan Disruption yang sering banget nge-flanking dari Indonesia, Riens ada di Harkill. Dia kalau kondisinya tuh sering muter lewat belakang dan itu yang harus dilakukan sekarang jujur oleh PX7. Gak bisa sendirian doang. Kid X dia glorious pathway sampai ke depan dari Iko ditembak, gak bisa kabur dan dia ini langsung dikawal untuk dapetin Destana. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Mereka fokus ke PS Turret di mid lane karena mereka akan membiarkan Lord di top lane bergerak sendirinya dan fokus menuju ke arah satu PS Turret di top lane. Mereka akan dapatkan dengan sendirinya tanpa harus pengawalan. Kalau ejector dari sosok seorang Sao yang memasang ibadah Revitalize membuat sosok Sunset Lover tidak boleh pulang. Dia harus tetap menjadi satu support damage dealer. Sao standby, position, flicker! Ejector masuk ke Real, Mikila kembali! Dan sekarang dia menjaga Sorbi yang saya hilang tambah sekali dan ini penjara! Ini penjara! Dead Spirit dari Eropa Timur mencoba untuk menyelesaikan game yang kedua tanpa masalah si Dice sangat jalan juga di depan bersama dengan Kid X lagi mau wipe out! Ini penjara!